Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dalla ala tariqir ridha wa ahlal imani wa wasa'a bit ta'ati wa dayyaqa bil isyani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita awali dengan mengucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini, episode yang saya sampaikan masih dalam pembahasan mengenai tentang sifatus sholah, yaitu sifatnya sholat, wa tartibuha, dan tertibnya pelaksanaan ibadah sholat, wa adabuha, dan adabnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Pada episode yang sebelumnya kita membahas bersama-sama mengenai tentang sunnatul fajri rakaatan, yaitu sholat sunnah sebelum sholat subuh, atau yang disebut atau yang dikenal dengan sebutan sholat sunnah fajar. Mengenai tentang keutamaan, fadilah bagi orang yang melaksanakan, kemudian bagaimana tata cara di dalam pelaksanaannya, dan begitu juga hal-hal yang disunnahkan, bacaan-bacaan di dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah sebelum subuh itu sendiri, dan begitu juga menjelaskan mengenai tentang bacaan wirid ataupun bacaan zikir yang disunnahkan untuk dibaca sebelum pelaksanaan ibadah sholat subuh dan setelah di dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah subuh
yaitu di tengah-tengah di antara sholat sunnah subuh sebelum pelaksanaan ibadah sholat subuh. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu taala, beliau melanjutkan di dalam pembahasannya masih dalam bab yang sama di dalam kitab Ahkamun Nisa. Ya, beliau mengatakan wal faridatu rakaatani. Jadi tertibnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah subuh 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat fardu yaitu sholat subuh sebanyak rakaatan 2 rakaat. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu taala, beliau adalah salah satu ulama yang bermadhab ataupun yang berafiliasi kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Lebih tepatnya beliau adalah termasuk salah satu ulama yang bermadhab ataupun yang dikenal dengan sebutan ulama Hanabilah. Beliau menjelaskan bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat. Tidak boleh dijamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Beda dengan 4 sholat yang lainnya seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya. Di antara 4 sholat itu semua itu diperbolehkan untuk dijamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Tetapi di dalam pelaksanaan ibadah sholat subuh itu tidak diperkenankan alias tidak diperbolehkan. Dan itu disepakati oleh para ulama yang bermadhab kepada 4 madhab. Dan itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di kalangan ulama lintas madhab. Kemudian ya, ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat subuh itu juga tidak diperbolehkan mengqosori sholat. Jadi sholat subuh itu tidak boleh dikosor, tidak boleh dijamak dan tidak boleh dikosor. Sama dengan sholat maghrib. Sholat maghrib masih bisa dijamak, takhir ataupun takdim. Tapi kalau sholat subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan, wa taghlisu biha afdal. Di dalam pelaksanaan ibadah sholat subuh yang paling afdal itu dilakukan pada saat langit itu dalam keadaan gelap atau masih dalam keadaan gelap. Bolehlah seseorang tersebut itu sholat subuh jam 5 pagi atau jam 5 lebih 1/4. Jam 5 lebih 1/4 itu masih waktu sholat subuh, belum habis selama matahari belum terbit, selama matahari belum muncul. Atau katakanlah jam 5:30, apakah waktu sholat subuh itu sudah habis atau tidak? Selama matahari tersebut itu belum muncul, ya, dengan catatan kondisi langit itu tidak dalam keadaan mendung,
maka boleh seseorang tersebut itu sholat subuh jam 5:30 selama matahari belum muncul. Tetapi dikatakan oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, itu disunnahkan pada saat pelaksanaan ibadah sholat subuh, itu langit masih dalam keadaan gelap. Masih dalam keadaan gelap. Tidak dalam keadaan terang. Ya, jadi langit itu masih dalam keadaan gelap. Dan itu dikatakan oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi adalah waktu yang paling afdal di dalam pelaksanaan ibadah sholat subuh, yang disebut dengan wattaghlisu biha afdalu. Itu pengertian ataupun maksud daripada kalimat at-taghlis. Lalu beliau melanjutkan, wa sunnatud dhuhri rak'atani qablaha wa rak'atani ba'daha. Ya. Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya sholat duhur itu disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah yang disebut dengan sholat qobliyah duhur atau sholat sunnah qobliyatud duhri, dan itu adalah hukumnya sunnah. Berapa? 2 rakaat. Kemudian 2 rakaatnya adalah setelah di dalam pelaksanaan ibadah sholat duhur yang disebut dengan sholat sunnah ba'diyah duhur. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man wadhabah, barang siapa yang senantiasa mengistiqomahkan ala arba'i raka'atin, melaksanakan ibadah sholat sunnah 4 rakaat qabla duhri, sebelum sholat duhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah sholat duhur. Apa manfaatnya? Apa keutamaannya? Haramallahu 'alan nar. Terus Kanjeng Nabi di dalam hadisnya, orang yang mengamalkannya, orang yang mengistiqomahkannya, Allah mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Lantas mengapa hadis ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi? Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah sholat duhur. Sedangkan Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ya. Berarti kan kurang 4 rakaat. 2 rakaat di awal sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Di dalam kitab Fathul Alam itu dikatakan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jordani, tepatnya juz yang kedua, halaman 30, cetakan Daru Ibnu Hizam. Beliau mengatakan wa arba'u rakaat, dan 4 rakaat qabla duhri, sebelum sholat duhur, sintani muakkadatani. Memang benar,
di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah itu disunnahkan 4 rakaat sebelum duhur. Cuman di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah 2 rakaat ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan yang 2 itu hanya sunnah biasa yang disebut dengan sunnah ghairu muakkadah. Ya. Jadi memang hadisnya 4, tapi yang 2 rakaat itu sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua adalah sunnah ghairu muakkadah. Dan begitu juga setelah sholat duhur yang disebut dengan sholat sunnah ba'diyah duhur. Yang 2 rakaat itu adalah sunnah muakkadah, kemudian 2 rakaatnya lagi adalah sunnah ghairu muakkadah. Itu yang dikatakan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Lantas bagaimana dengan sholat duhur? Ya, lantas bagaimana dengan sholat Jum'ah? Apakah di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jum'ah itu ada sholat sunnah qabliyatil Jum'ah dan sholat ba'diyatil Jum'ah? Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah itu hukumnya sama dengan sholat duhur. Ada qabliyah Jum'ah, ada ba'diyah Jum'ah. Tetapi yang perlu diingat bahwasanya ketika melakukan sholat sunnah qabliyatul Jum'ah itu datangnya lebih awal. Jangan datangnya pada saat khotib sudah berceramah. Khotib Jum'ah sudah berceramah, sudah datangnya telat, kemudian melakukan ibadah sholat sunnah qabliyatul Jum'ah, maka sebagian ulama di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah ini dihukumi makruh. Kenapa dihukumi makruh? Kenapa? Karena mendengarkan khutbah Jumat itu wajib, sedangkan sholat sunnah qabliyatul Jum'ah itu adalah hukumnya sunnah. Maka dahulukan yang wajib, memakai kaidah takdimul aham fil aham. Jadi dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi kalau khotib sudah naik di atas mimbar, langsung duduk, tidak usah sholat sunnah. Karena apa? Mendengarkan khotib Jum'ah itu adalah sebuah kewajiban, sedangkan sholat sunnah qabliyatil Jum'ah itu adalah hukumnya sunnah. Makanya kalau ingin dapat pahala qabliyatil Jum'ah, datang lebih awal. Jangan datang telat, jangan datang belakangan. Ya, sudah datang belakangan, kadang-kalanya nggak mau masuk masjid di luar. Ada yang lebih parah, ya, datangnya ketika khotib sudah khutbah. Jadi pada saat iqomah baru datang. Ini lebih parah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah qabliyatid duhur itu disunnahkan untuk dilakukan apabila waktu sholat duhur itu masih panjang. Kalau seseorang tersebut sholat duhur jam 2:30, waktu sholat duhur kurang 5 menit, apakah disunnahkan untuk sholat sunnah qabliyah? Tidak disunnahkan. Kenapa? Karena waktunya sudah mepet. Kalau waktunya sudah mepet kurang 5 menit, waktu duhur tersisa 5 menit, maka tidak disunnahkan lagi untuk melakukan sholat sunnah qabliyah, tetapi langsung sholat duhur. Dan begitu juga di dalam waktu pelaksanaan sholat sunnah qabliyah duhur adalah pada saat sudah masuk waktu sholat duhur. Kalau belum masuk waktu sholat duhur, maka tidak disunnahkan. Dan begitu juga di dalam pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah duhur.
Sholat sunnah ba'diyah duhur itu sunnah dilakukan apabila seseorang tersebut sudah melaksanakan sholat duhur. Tidak boleh orang belum sholat duhur lalu melakukan sholat sunnah ba'diyah. Tidak boleh. Jadi sholat duhur dulu. Ya, para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah wal faraid, dan sholat fardunya, yaitu sholat duhurnya arba'u rakaat, yaitu sebanyak 4 rakaat. Jadi sholat duhur itu sebanyak 4 rakaat. Ini bila mana sholat duhur tersebut itu tidak dijamak. Ya, jamak dengan kosor, maksudnya jamaknya itu mengkosori. Tapi kalau seandainya jamaknya itu tidak dikosor, ya jumlahnya tetap 4. Nah, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Karena jamak itu tidak harus kosor. Boleh jamak itu nggak pakai kosor, boleh. Tapi kalau seandainya jamak itu dengan kosor, maka sholat duhur yang itu awalnya 4 rakaat itu berubah menjadi 2 rakaat, dan itu hukumnya diperbolehkan, tapi dengan syarat. Ada syarat-syarat yang diberlakukan bagi orang yang mengkosori sholatnya, dan insya Allah itu nanti akan dijelaskan mengenai tentang mengkosori sholat. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah wa fardul asri, dan fardu sholat asar. Arba'u rakaat itu 4 rakaat. Wa yustahabbu at-tatawwu qablaha bi arba'in, dan disunnahkan melakukan ibadah sholat sunnah qablaha sebelum melaksanakan ibadah sholat bi arba'in dengan 4 rakaat. Jadi di dalam sholat asar itu disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Sholat sunnah qobliyah asar, sholat sunnah qobliyah asar itu 4 rakaat. 4 rakaat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahum ra'an shalla qablal asri arba'an. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah sebanyak 4 rakaat sebelum sholat asar. Dan di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Imam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, beliau mengatakan man shalla qablal asri arba'an haramallahu 'alan nar, yang artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah salat sunnah sebelum salat asar sebanyak 4 rakaat, haramallahu 'alan nar, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal qobliyatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat 1 kali salam. Terserah dengan cara seperti apa, yang penting 4 rakaat. Dan para ulama di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, beliau mengatakan wa arba'u rakaatin qablal asri wa hiya ghairu muakkadat. Ya. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah seperti yang disebutkan di dalam kitab Fathul Alam, 4 rakaat sebelum sholat asar itu adalah hukumnya sunnah, tetapi sunnah ghairu muakkadah. Jadi sunnah ghairu muakkad. Tapi ya hukumnya sunnah. Ya, kalau seandainya kita punya waktu yang leluasa, sholat sunnah qobliyah asar.
tapi kalau ba'diyah asar itu tidak ada. Kalau ba'diyatud duhur itu ada, tapi kalau sholat sunnah ba'diyah asar itu tidak ada. Kalau seandainya ada orang yang melakukan sholat sunnah ba'diyah asar, apabila dia tahu hukumnya bahwasanya ini tidak boleh, maka sholatnya itu tidak sah dan haram hukumnya. Hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Nah, tapi kalau seandainya dia itu tidak tahu, hukumnya tidak tahu sama sekali, tidak paham ilmu agama, tidak paham ilmunya, lalu dia sholat asar setelah lalu dia itu sholat sunnah setelah sholat asar, baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat, sholatnya tetap tidak sah tapi tidak haram, karena tidak tahu. Tapi kalau dia itu tahu, hukumnya adalah haram dan sholatnya itu adalah tidak sah. Lalu dilanjutkan dengan setelah sholat qabliyah asar itu dilanjutkan dengan sholat asar sebanyak 4 rakaat, dan itu sama seperti sholat duhur, boleh dijamak. Ya, baik itu takdim maupun takhir, dan begitu juga boleh dikosor. Jadi sholat asar itu tidak paten. Tidak paten itu maksudnya apa? Tidak paten 4 rakaat. Jadi bisa berubah menjadi 2 rakaat. Tapi dengan syarat, ya, seseorang tersebut itu dalam keadaan, diantaranya dalam keadaan musafir, yaitu dalam keadaan berpergian. Nah, ini saja yang saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi kita di dalam memperbaiki ataupun semangat di dalam pelaksanaan ibadah sholat, terutama hal-hal yang disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat, seperti sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik itu ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan usia yang barokah, usia yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.